Halo, kembali lagi bersama saya Dewi Venisia. Masih dalam program Pebuat, berita Bupati dan Wakil Bupati terkini dalam sebulan terakhir. Berita pertama, Bupati Belitung Timur Burhanuddin kembali melanjutkan kerjasama dengan Universitas Kalbis Jakarta Senin 6 Mei 2024. Kerjasama ini merupakan salah satu upaya Bupati Belitung Timur dalam mencari solusi permasalahan bagi pelajar di Belitung Timur yang ingin melanjutkan kuliah, akan tetapi terhalang oleh perekonomian orang tuanya. Melanjutkan kerjasama dengan Universitas Kalbis Jakarta, Bupati Belitung Timur terus berupaya mengurai berbagai permasalahan daerah, termasuk peningkatan kualitas SDM di Belitung Timur. Dengan kerjasama ini, pelajar-pelajar di Belitung Timur diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan gratis. Kita mencarikan solusi, dan ini kan tidak ada biaya pemerintah. Ini full dari biaya mereka, dan kita hanya menyeleksi putra-putri Belitung Timur yang mau kuliah, jujur mereka mau kuliah dengan baik dan benar, beretika atau berakhlak baik, dan orang tua mensupport mereka untuk memotivasi putra-putri mereka sekolah dengan baik. Saat ini untuk tahun ajaran 2024-2025 kita diberi kesempatan lagi oleh mereka untuk menitipkan anak kita untuk kuliah di Kalbis Institute untuk program KIP. Ya. Dan kita akan segera melaksanakan seleksi untuk di semua kecamatan untuk kita kuliahkan kembali di Kalbis University. Ya. Selanjutnya, Wakil Rektor 2 Universitas Kalbis, Siti Nurjanah mengatakan, berkaca dari beberapa mahasiswa asal Belitung Timur, ia menilai potensi SDM di Belitung Timur sendiri sangat baik. Kalbis Institute sudah menerima mahasiswa dari Belitung Timur, ya, putra-putri dari Belitung Timur. Secara akademik, lulusan dari Kalbis yang berasal dari Belitung Timur itu berkualitas, ya. Kompetensinya juga bagus, kemudian secara skillnya, keterampilannya juga bagus, kemudian skill komunikasinya juga bagus. Semoga ini ke depannya unsur kreatifnya lebih ditingkatkan lagi, karena Belitung Timur tuh kan sebenarnya potensi wisatanya banyak, ya. Jadi perlu anak-anak muda yang selain mampu mengadopsi teknologi, juga dia memiliki unsur kreativitasnya sehingga bisa ngembangin potensi yang ada di Belitung Timur. Sementara itu, salah satu mahasiswa Universitas Kalbis, Ronald Purnama Purba, yang berasal dari Desa Jangkar Asam, Belitung Timur, menceritakan kebanggaannya setelah mendapatkan beasiswa dan membantunya dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mahasiswa ilmu komunikasi tersebut juga merasa senang dan berterima kasih atas upaya Bupati Belitung Timur yang menjadikan Pemkab Beltim dan Universitas Kalbis bisa terus bekerja sama guna mencerdaskan anak bangsa, khususnya dari Belitung Timur. Yang pertama, bangga sekaligus juga merasa beruntung karena bisa mendapatkan kesempatan yang tidak semua anak muda atau orang lain bisa dapatkan. Menyambut baik, ya, karena memang masih banyak gitu anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Belitung Timur yang mungkin ingin mendapatkan kesempatan yang sama beasiswa, khususnya di beasiswa Universitas Kalbis. Jadi sangat menyambut baik perpanjangan MOU antara pemerintah kabupaten dengan pihak Universitas Kalbis. Kunjungan referensi ke Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dalam rangka percepatan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan segera mewujudkan Mall Pelayanan Publik atau MPP guna mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen. Bupati Belitung Timur, Burhanuddin mengatakan, pemerintah Kabupaten Belitung Timur wajib meniru Pemkot Surabaya dan Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan MPP di Belitung Timur. Dan tentu kita banyak belajar dari kota Surabaya, walaupun kabupaten kita dengan kota Surabaya berbeda. Beda dalam artian bahwa ini adalah kota Madia tidak punya desa. Kalau kita kan pemerintahan kabupaten yang punya desa. Tentunya masih ada beberapa hal yang masih harus kita perbaiki,
dalam rangka kita mewujudkan MPP yang optimal seperti yang dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya. Dan apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya wajib untuk kita pelajari dan kita tiru. Karena banyak hal yang bisa kita petik dari kunjungan hari ini, sehingga integritas dan komitmen yang harus dibangun oleh semua pihak dalam rangka kita mewujudkan mall pelayanan publik di wilayah Belitung Timur. Sekretaris Daerah Belitung Timur, Matur Noviansyah, mengatakan akan segera menyusun strategi atau tahapan-tahapan untuk menciptakan MPP di Belitung Timur. Matur juga membeberkan bahwa MPP di Belitung Timur ditargetkan akan diwujudkan pada tahun 2024 ini. Oleh karena itu, ia menegaskan sepulang dari studi referensi tidak ada lagi kata santai-santai. Ya, pertama perlu kita ingat bahwa prinsip kita mendirikan MPP itu tidak bisa kita dirikan serta-merta tanpa ada dasar pengetahuan berkaitan dengan baik itu aturan, kemudian sistem penyelenggaraannya maupun mungkin aspek yang mendukung kelancaran dari operasionalnya MPP itu. Makanya kita belajar, ini kita harapkan paling tidak tahun 2024 ini sudah bisa kita jalankan sehingga Belitung Timur sudah memiliki pelayanan publik yang diselenggarakan melalui MPP, baik itu pelayanan MPP secara fisik walaupun mungkin sarpasnya masih sementara, dan MPP yang diselenggarakan secara virtual atau elektronik atau digital. Berarti targetnya 2024 sudah harus, karena memang diinstruksikan oleh pusat melalui Pan-RB memang 2024 ini terakhir. Kabupaten kota harus segera melaksanakan pelayanan publik melalui MPP. Jadi kita pulang nanti kita jangan santai-santai. Kita harus lakukan langkah-langkah teknis sampai MPP ini bisa bukan hanya terwujud tapi operasional. Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, Lasidi, membagikan cara atau tahapan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam upaya mewujudkan MPP tersebut. Jadi yang pertama kiat-kiatnya kita memang harus bertahap ya, jadi tidak langsung bisa semuanya. Yang kedua kita harus bisa kolaborasi, sinergi bersama semua pihak. Kalau yang dari intern Pemkot ya semua OPD kita harus bisa kolaborasi. Kalau yang dari luar kita juga harus bisa kolaborasi juga, sinergi. Semuanya itu kan punya manfaat masing-masing gitu ya. Jadi kita juga bisa ambil manfaatnya, dari instansi yang di luar juga bisa ambil manfaatnya. Kita MOU, jadi semuanya geraknya dari kolaborasi dan sinergi tadi itu. Untuk diketahui, MPP Kota Surabaya merupakan MPP terbaik di Indonesia, dan MPP Kabupaten Pasuruan juga dinilai memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Belitung Timur, sehingga dua tempat tersebut menjadi pilihan studi referensi. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhasil memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2023. Diterima secara langsung oleh Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, dan Ketua DPRD Belitung Timur, Fezi Uktolsea, dari Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Babel, Flora Anita Diasari, di ruang auditorium BPK RI Provinsi Babel, Selasa, 17 Mei 2024. Burhanuddin juga menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas komitmen dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur atas kolaborasi dan sinergi yang terjalin sehingga Pemkab Beltim kembali meraih WTP. Kita mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja seluruh kepala OPD dan seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Belitung Timur yang membangun komitmen bersama untuk mempertahankan kinerja mereka, sehingga pada penilaian hasil dari audit BPK Bangka Belitung terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023, kita kembali mendapatkan predikat WTP. Dan ini tentunya adalah hasil kerja keras dan komitmen yang dibangun antara seluruh
ASN di bawah komando masing-masing kepala OPD dan juga Pak Sekda, dan tentunya dukungan penuh dari pimpinan DPRD dan anggota DPRD Belitung Timur, sehingga kita mampu bersama untuk mempertahankan WTP ini dengan baik. Sementara itu, Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, Flora Anita Diasari, mengatakan bahwa Belitung Timur menjadi kabupaten pertama di Provinsi Bangka Belitung yang telah menerima opini WTP pada tahun ini. Karena Beltim itu menyerahkan pada tanggal 18 Maret. Secara undang-undang BPK harus melakukan pemeriksaan paling lambat 2 bulan, kami harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kami. Ini tepat waktu, 2 bulan itu pas kami serahkan. Kalau pertama atau tidaknya, ya memang Beltim itu yang pertama dari 8 entitas di Bangka Belitung itu pertama kali yang menyerahkan adalah Kabupaten Belitung Timur. Segera ditindaklanjuti tentunya. Jadi jangan sampai berlarut-larut, karena ada waktu 60 hari, Beltim harus segera memberikan jawaban atau menyelesaikan rekomendasi itu. Sebanyak 172 botol barang bukti minuman keras atau miras hasil operasi penertiban di kawasan Mirang dan Danau Nujau oleh Satpol PP Belitung Timur pada 28 Februari dan 2 Maret 2024 lalu dimusnahkan langsung oleh Wakil Bupati Belitung Timur, Hairil Anwar, di halaman kantor Satpol PP, Rabu 22 Mei 2024. Menanggapi berbagai aduan dari masyarakat terkait penjualan miras tanpa izin di kawasan Mirang dan Danau Nujau, Satpol PP Beltim langsung menggelar operasi penertiban miras dan menyita 172 botol miras yang selanjutnya barang bukti miras tersebut akan dimusnahkan. Wakil Bupati Belitung Timur mengatakan pemusnahan barang bukti ini sudah sesuai dengan prosedur serta telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan waktu selama 1 bulan kepada para penjual untuk bisa melengkapi izin, akan tetapi tidak dilakukan. Dari hasil operasi yang dilakukan oleh Pol PP beberapa waktu yang lalu, sudah berapa kali dilakukan pembinaan, masih terus, sehingga laporan-laporan dari masyarakat itu banyak yang masuk, sehingga melalui kegiatan operasi yang dilakukan oleh Pol PP ini adalah satu bentuk pembinaan sebetulnya, dan pemusnahan pada hari ini memang sudah dikoordinasikan baik kepada instansi yang terkait maupun pada kawan-kawan kita yang melaksanakan penjualan. Nah, pada waktu sudah dilakukan untuk segera melengkapi izin, nah setelah diberi waktu 1 bulan itu ternyata tidak ada. Nah, oleh sebab itu pada hari ini dilakukanlah pemusnahan. Diharapkan dengan dilaksanakannya operasi penertiban ini, penjualan miras dapat terkendali dan terpantau, guna menjaga generasi-generasi muda dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bupati Belitung Timur Burhanuddin kembali melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. 27 pegawai Pemkab Beltim yang meliputi 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama, 17 administrator, dan 5 pengawas di Auditorium Zahari MZ pada Rabu 22 Mei 2024. Bupati Belitung Timur melantik 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama hasil dari open bidding yang meliputi Kepala Bappelit Bangda, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kepala DPM PTSP. Adapun jabatan lainnya merupakan rotasi untuk mengisi jabatan yang kosong, yang sebelumnya diisi oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama. Ya, artinya sesuai dengan regulasi dan surat yang diedarkan oleh Kemendagri bahwa pejabat yang akan dilantik itu harus mendapatkan persetujuan dan kita penuhi. Dan alhamdulillah hari ini telah kita tunaikan kewajibannya tanggung jawab kita sesuai dengan administrasi dan ketentuan yang berlaku. Kalau eselon 2 itu berdasarkan kepada open bidding. Eselon 3 dan 4 itu eselon 3 kan itu seleksi. Seleksi menutupi jabatan eselon 2 yang tinggal jabatan yang sebelumnya diisi oleh eselon 2. Selanjutnya,
Burhanuddin juga menampik isu bahwa pelantikan ini berdasarkan kegagalan program setiap individu. Ia menjelaskan bahwa sebuah kegagalan harus dievaluasi, bukan harus menyingkirkan orangnya. Kalau gagal kan perlu dievaluasi, bukan berarti harus membunuh orangnya. Kan nggak ada. Ini kan kegagalan dalam sebuah proses kan perlu dievaluasi. Di mana tergagalnya? Mungkin chemistry di internalnya harus diperbaiki. Ada mungkin ada satu pembiayaannya kurang. Tapi banyak faktor. Jadi bukan berarti kita mengganti orang itu karena ada kesalahan, tidak. Berita terakhir bahwa aspirasi masyarakat penambang Bupati Belitung Timur Burhanuddin penuhi undangan Focus Group Discussion oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kamis 30 Mei 2024 terkait rancangan keputusan Menteri ESDM tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha dan kaidah teknis pertambangan rakyat. Melanjutkan dari rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI beberapa waktu yang lalu dan beberapa atensi yang diberikan oleh Sekretariat Bersama Ormas Beltim, Burhanuddin menyampaikan kembali apa saja yang menjadi permasalahan terkait tambang rakyat yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Saat berlangsungnya FGD, Burhanuddin juga berdialog langsung tentang rancangan keputusan Menteri ESDM mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha dan kaitan teknis pertambangan rakyat yang hasilnya sangat ditunggu oleh masyarakat penambang Belitung Timur. Jadi dari seluruh aspirasi masyarakat kegiatan penambang rakyat sudah kita bahas dan kita usulkan. Dan hari ini saya pikir semua yang menjadi persoalan masyarakat juga itu sudah ditampung oleh Kementerian SDM. Cuman kan sekarang kita udah minta bahwa kalau menunggu regulasi ini kan panjang, ya masih menunggu panjang. Tapi kita minta agar ada kebijakan dalam waktu singkat oleh Kementerian SDM terhadap masalah penambang rakyat ini. Kan saya katakan dari awal, ekonomi itu harus berputar. Rakyat butuh duit untuk makan, mereka untuk anak sekolah. Sementara kalau menunggu regulasi itu panjang. Sangat panjang menunggu regulasi itu. Jadi kita meminta ada kesepakatan dan kecepatan yang akan dilakukan oleh Kementerian SDM terhadap masalah penambangan di seluruh wilayah Indonesia ini. Gitu. Tidak hanya masalah kita aja di Belitung Timur, tidak hanya di Bangka Belitung, seluruh masalahnya ada di wilayah Indonesia. Semua mendesak hal yang sama gitu terhadap masalah kegiatan penambangan rakyat ini. Selanjutnya, forum diskusi yang dipimpin langsung oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Hedadi, turut dihadiri anggota DPR RI Komisi 7, Bambang Patijaya. Bambang berharap penetapan IPR ini dapat segera terrealisasikan. Bahwa banyak hal-hal teknis yang selama ini menjadi kendala, itu kita bahas tadi. Tadi kan perdebatannya sangat dinamis dan teknis. Dan itu menjadi masukan-masukan yang kita harapkan dari pihak Dirjen Minerba, ya, ini mengambil satu kesimpulan apa yang harus diambil yang menjadi NSPK-nya, nomor standar, prosedur dan kriteria, baik dari segi regulasi teknis pertambangan, dari segi fiskal atau keuangannya, kemudian juga terkait dengan persoalan keamanan dan sebagainya, ya, seperti itu. Sehingga ya intinya semangatnya adalah kita ingin segera ini mendorong penerbitan IPRA ini dapat segera. Nanti kan ketika sudah ada aturan NSPK dan sebagainya, jadi ketika dikembalikan kepada daerah, provinsi, dalam proses penerbitannya nggak ribet, sudah jelas. Sehingga wilayah pertama rakyat yang sudah ditetapkan itu dapat segera diterbitkan perizinannya. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Devi Finisya, pamit undur diri dan sampai jumpa dalam program Bebuat, Berita Bupati dan Wakil Bupati terkini yang akan datang.